Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fitra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas pada mata kuliah keperawatan maternitas. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Sistem reproduksi para perempuan terbagi menjadi dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Pada bagian eksternal terdapat mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, uretra, anus, dan himen. Mons pubis merupakan bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang berfungsi untuk melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Yang kedua, labia mayora. Labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut sebagai vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina. Panjang labia mayora pada setiap wanita bisa bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 2 cm hingga 10 cm. Yang ketiga, labia minora. Labia minora merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depan labia minora mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah. Yang berikutnya ada klitoris. Klitoris sendiri terletak di bawah mons veneris pada bagian anterior vulva. Klitoris adalah bagian yang paling sensitif dari organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan ujung dari saluran kemih yang bertugas untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Uretra pada wanita normalnya berujung di perineum, tepatnya di bagian depan vagina atau disebut dengan orificium uretra. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan saluran untuk membuang sisa-sisa metabolisme berupa feses. Yang terakhir adalah himen. Himen atau biasa disebut sebagai selaput darah merupakan lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran reproduksi perempuan. Di saat seorang wanita mencapai usia pubertas, selaput darah ini akan menjadi elastis. Adapun organ reproduksi pada bagian internal, yaitu ada 4 secara garis besar, yakni vagina, rahim atau uterus, kemudian ovarium, dan tuba falopi. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar. Bagian ini juga dikenal sebagai jalan lahir. Yang kedua, ada rahim. Rahim adalah organ yang berongga yang berbentuk seperti buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian bawah yang terhubung dengan vagina dan tubuh rahim yang disebut sebagai korpus. Korpus inilah yang menjadi tempat yang baik untuk perkembangan janin. Berikutnya ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan juga hormon. Yang terakhir ada tuba falopi. Organ ini bentuknya seperti tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan memiliki fungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma umumnya terjadi pada saluran tuba. Telur yang dibuahi akan bergerak menuju rahim dan akan berkembang menjadi janin. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.